Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari dengan NIM 2103050015, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan Prodi Ilmu Teknologi Pangan. Adapun maksud dan tujuan saya yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah kimia dasar. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tabel periodik. Di dalam tabel periodik ada yang namanya disebut dengan periode dan ada yang disebut dengan golongan. Periode adalah kelompok unsur yang berada di baris mendatar. Nah, di dalam tabel periodik ada 7 periode ya, yaitu periode 1 yang disebut periode sangat pendek karena hanya memiliki 2 unsur. Kemudian ada periode 2 dan 3 yang disebut dengan periode pendek dan masing-masing berisi 8 unsur. Lalu ada periode 4 dan 5 disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Lalu ada periode 6 disebut periode sangat panjang yang berisi 32 unsur. Dan yang terakhir adalah periode 7. Pada periode ini terdapat pula deretan unsur yang disebut dengan deret aktinida. Oke, sekarang kita lanjut ke golongan. Golongan adalah kelompok unsur yang berada pada kolom tegak. Dalam tabel periodik ada 3 jenis golongan ya. Yang pertama ada golongan utama atau golongan A. Kemudian yang kedua ada golongan transisi atau disebut juga dengan golongan B. Lalu yang ketiga adalah golongan transisi dalam. Nah, yang termasuk golongan A atau utama yaitu adalah 8 golongan, yaitu golongan 1A yang disebut juga dengan golongan alkali, kemudian golongan 2A yang disebut juga dengan alkali tanam, lalu ada golongan 3A atau disebut juga dengan golongan boron aluminium, kemudian golongan 4A atau disebut juga dengan golongan karbon, kemudian ada golongan 5A yang disebut juga dengan golongan nitrogen, golongan 6A atau disebut juga dengan golongan oksigen, golongan 7A atau disebut juga dengan golongan halogen, dan golongan 8A yang disebut juga dengan golongan gas mulia. Kemudian yang termasuk golongan transisi atau golongan B juga ada 8 golongan ya, yaitu golongan 1B, golongan 2B, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, golongan 6B, golongan 7B, dan golongan 8B. Yang terakhir, yang termasuk golongan transisi dalam ada 2, yaitu yang pertama golongan lantanida atau deret lantanida, dan yang kedua adalah golongan aktinida atau deret aktinida. Nah, kemudian kita masuk ke cara membaca tabel periodik unsur. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah unsur magnesium. Nah, di sini magnesium dilambangkan dengan Mg, dan pada tabel periodik unsur akan ditemukan kotak-kotak seperti ini ya. Nah, di sini di dalam kotak ada yang namanya 12. 12 ini melambangkan nomor atom dari magnesium. Kemudian ada Mg. Mg ini adalah lambang unsur dari magnesium. Kemudian di bawah lambang unsur ada juga diterakan nama unsurnya tadi, yaitu magnesium. Kemudian di bawah nama unsurnya ada 24,305 yang merupakan nomor massa dari unsur magnesium. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang notasi atom. Biasanya unsur itu ditampilkan dalam bentuk notasi atom. Nah, di sini kita akan ambil contoh X. Kemudian ada A di pojok kiri atas dan Z di pojok kiri bawah, di mana A menjelaskan tentang nomor atomnya dan Z ini tentang nomor massanya. Nah, kita ambil contoh lagi ya, misalnya Ca, di mana Ca ini biasanya dikenal dengan kalsium. Dari keterangan di atas sudah bisa ya diketahui lambang unsurnya adalah Ca dan nomor atomnya adalah yang di pojok kiri
atas yaitu 40 dan nomor masanya adalah di pojok kiri bawah yaitu 20. Nah, sampai di situ sudah jelas ya bagaimana cara membaca tabel periodik unsur ataupun notasi unsur. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat periodik unsur. Ternyata unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip dan dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Apa saja sifat-sifatnya? Mari kita simak sebagai berikut. Yang pertama ada pianosa. Dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin berkurang. Nah, apa saja sifat-sifat dari pianosa ini? Yaitu pianosa, di mana Sa merupakan sifat asam, O oksidator, N negatif atau keelektronegatifan, A afinitas elektron, dan Pi adalah potensial atau energi ionisasi. Nah, itu merupakan cara cepat untuk mengingatnya saja ya. Kemudian yang perlu diingat adalah untuk sifat asam sampai afinitas elektron dalam satu periode hanya bertambah sampai golongan 7A. Sedangkan potensial ataupun energi ionisasi yaitu bisa sampai golongan 8A. Kemudian yang kedua ada loriba. Loriba ini adalah kebalikan dari pianosa, yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin berkurang sifatnya. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Dan apa saja sifat-sifat dari loriba itu? Ya, loriba di mana Da adalah basa, I adalah jari-jari, R reduktor, dan Lo adalah logam. Nah, di sini kita akan membahas sifat dalam sistem periodik unsur. Berikut adalah sifat-sifat yang terkandung dalam sistem periodik unsur kimia. Yang pertama adalah sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi ke dalam 3 jenis golongan, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Kemudian ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer ataupun angstrom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung membesar setara dengan pertambahan pada kulit elektron. Nah, contohnya misalnya adalah Na dengan nomor atom 11. Dalam atom Na ada 3 kulit yang terisi elektron, yaitu kulit 1 terisi 2 elektron, kulit 2 berisi 8 elektron, dan kulit terakhir berisi 1 elektron. Jadi, yang dimaksud dengan jari-jari adalah jarak dari inti atom Na ke kulit terluar yang terisi elektron. Berarti ke kulit ketiga ya. Maka dapat kita simpulkan, semakin banyak jumlah kulit suatu atom, maka jari-jari atom akan semakin panjang. Makanya, dalam satu golongan, sifat jari-jari dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Lalu, dalam satu periode, kenapa ya jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin mengecil? Padahal dalam satu periode, atom-atom memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, itu disebabkan karena bila jumlah kulit sama, semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron akan lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Artinya, jari-jari atom akan semakin pendek. Kemudian yang ketiga ada kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke atas bertambah hingga golongan 7A. Kemudian ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom ataupun ion dalam wujud gas. Nah, contohnya Na yang berisi gas akan menghasilkan Na positif
dan elektron dengan energi ionisasi sama dengan 495,9 kJ per mol. Nah, ini artinya untuk melepaskan elektron dalam wujud gas, Na membutuhkan energi sebesar 495,9 kJ per mol. Nah, sekarang kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi atom semakin kecil? Karena semakin besar jari-jari atom, maka elektron luarnya semakin jauh, sehingga energi ionisasinya akan semakin rendah ataupun kecil. Nah, sebaliknya, semakin kecil jari-jari atom, maka elektron terluarnya itu semakin dekat ke inti atom, sehingga energi ionisasinya semakin besar. Kemudian yang kelima ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Jadi, semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektronnya menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung memiliki elektron dan menjadi ion negatif. Karena dalam suatu periode dari kiri ke kanan, atom cenderung semakin mudah menarik elektron. Makanya afinitas elektronnya pun cenderung semakin meningkat. Dan begitu pun dalam satu golongan. Karena dari atas ke bawah, atom-atom semakin sulit menangkap elektron. Makanya afinitas elektronnya dari atas ke bawah semakin rendah. Untuk lebih mudah mengingatnya, kita dapat menyimpulkan semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah menangkap elektron. Kemudian yang terakhir ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Oke, berarti di sini pengertian ini sudah jelas ya, kenapa dalam suatu periode dari kiri ke kanan nilai keelektronegatifannya cenderung semakin besar. Karena dari kiri ke kanan, atom-atom cenderung mudah menangkap elektron. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.